sejahtera bagi kita semua. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami tentang laporan akhir kegiatan PPL 1 di SMP Negeri 38. Perkenalkan, saya atas nama Marius Baine. Nama saya Sylvia Wisitania Stintia. Saya Friska Proila Simanjuntak. Saya Jessica Etriana Sihite. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari pemahaman peserta didik yang telah kami dapatkan di SMP Negeri 38 Medan. Yang pertama, ada beberapa fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Negeri 38 Medan dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Siswa tidak mandiri dan tidak berinisiatif dalam proses pembelajaran. Siswa ini terbiasa hanya menunggu instruksi dari guru. Dan apabila siswa kesulitan dalam belajar, siswa menyerah dan memilih untuk tidak melanjutkan mengerjakan tugas atau mencontek tugas teman lainnya. Selain itu, siswa tidak memiliki inisiatif untuk mencari sumber belajarnya sendiri. Yang kedua, pada umumnya, siswa hanya mengerjakan tugas seadanya tanpa memunculkan kreativitas dari dalam diri dan tidak mengembangkan tugas dengan baik. Yang ketiga, masih ada sikap dan perilaku peserta didik yang tidak menghargai para bapak ibu gurunya, atau bisa dikatakan tingkat moralitas peserta didik masih jauh dari yang diharapkan. Yang keempat, kurang berpikir kritis. Dilihat dari saat peserta didik memecahkan studi kasus dalam pembelajaran, siswa masih terlihat tampak kebingungan bagaimana memecahkan kasus dan tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi pembelajaran, sehingga peserta didik tidak dapat mengaitkan pembelajaran pada kehidupannya sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan ini akan dianalisis berdasarkan teori-teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini dikemukakan oleh seorang ahli psikolog yang berasal dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget ini mengajarkan bahwa perkembangan kognitif itu merupakan hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 T untuk menggambarkan dinamika perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif, sebagian peserta didik di SMP Negeri 38 Medan ini mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Perkembangan kognitif yang tidak terlalu baik mulai dari kemampuan mengingat, bernalar, berpikir kritis, beride, berimajinasi, dan berkreativitas. Peserta didik di kelas 8 terkadang sulit memecahkan masalah atau menyelesaikan beberapa soal dan tugas yang sesuai fasenya, meskipun menghadapi kesulitan dalam pembelajaran dengan baik dan benar. Peserta didik juga cenderung pasif serta malu berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan, baik pada saat bekerja kelompok maupun pada saat pembelajaran langsung bersama guru di dalam kelas. Selanjutnya, ada teori tentang perkembangan sosial emosional. Seorang ahli yang bernama Bronfenbrenner memandang bahwa manusia itu dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan baik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Pada aspek sosial emosional, hasil yang didapatkan bahwa peserta didik di SMP Negeri 38 Medan memiliki perkembangan sosial emosional yang baik, di mana mereka tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain pada saat melakukan kegiatan, dan juga peserta didik dapat bermain dengan teman sebayanya. Hal ini dapat diperhatikan berdasarkan interaksinya bahwa peserta didik senantiasa berbagi, mampu bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang,
serta banyaknya perbedaan antara suku yang ada di dalam kelas tersebut. Sedangkan dalam aspek perkembangan emosi, peserta tidak memiliki perkembangan emosi yang sangat baik. Salah satu contohnya yaitu ketika melakukan kesalahan, peserta didik cenderung langsung mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang perkembangan psikososial, di mana teori perkembangan manusia menurut teori Erikson dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, psikososial yang dimaksud mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Yang menjadi catatan penting dalam perkembangan Erikson ialah bagaimana seorang guru melihat perkembangan pribadi yang dialami oleh peserta didik. Hal ini akan menentukan bagaimana cara pendidik memahami pembelajaran baik secara kognitif, psikomotor, maupun afektif. Perkembangan psikososial peserta didik yang ada di SMP Negeri 38 Medan menurut kami sangat baik, di mana peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya pada hasil observasi yang telah kami lakukan. Mayoritas gaya belajar peserta didik di SMP Negeri 38 Medan ialah gaya belajar kinestetik. Dalam menanggapi hal ini, kami sebagai calon guru memberikan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan menggunakan metode project-based learning. Selanjutnya yaitu perkembangan moral, di mana pada konsep moral dijelaskan bahwa perkembangan moral yaitu peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok, serta menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya. Menurut Piaget dan Colbert, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan tersebut. Jadi, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, perkembangan moral pada peserta didik di SMP Negeri 38 Medan masih jauh dari apa yang diharapkan. Faktor dari keadaan rendahnya moralitas di SMP Negeri 38 Medan ditinjau dari perkembangan kognitif peserta didik juga yang sangat rendah, sesuai dengan yang dijelaskan pada teori Piaget dan Colbert bahwa moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu. Maka perlu dilakukan bimbingan dalam membantu peserta didik mengubah pola pikirnya dan memberikan pemahaman yang bermakna tentang pentingnya berperilaku yang baik dan ketika berinteraksi dalam lingkup masyarakat. Selanjutnya yaitu minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendirian, ada unsur kebutuhan, misalnya minat belajar dan lain-lain. Menurut Slame itu juga minat itu yaitu suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri. Maka akan semakin kuat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Nah, minat belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi faktor biologis dan psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan juga faktor lingkungan masyarakat. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 38 Medan, bahwasannya tingkat minat belajar pada peserta didik itu masih rendah. Faktor dari keadaan rendahnya minat di SMP Negeri 38 Medan, salah satunya itu dipengaruhi oleh faktor keluarga yang kurang terbimbing, kurang mengarahkan, mendidik, serta suasana rumah dan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terkait alur teori perkembangan pelajar peserta didik di SMP Negeri 38 Medan, bahwasanya perkembangan kognitif peserta cenderung pasif. Atas dasar hal ini, maka berujung pada alur selanjutnya, yaitu terkait dengan pemberian solusi dalam pembelajaran di kelas. Maka kami menawarkan pembelajaran berbasis project atau yang lebih dikenal dengan metode project based learning.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai rancangan produk. Adapun rancangan produk ataupun output yang kami hasilkan selama kegiatan pelaksanaan PPL yang pertama adalah dilakukannya profiling yang memberikan informasi penting tentang peserta didik. Yang kedua, adapun rancangan produk yang kami hasilkan adalah modul ajar. Apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Jadi, yang dimaksud dengan modul ajar adalah rancangan pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai panduan ataupun pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun komponen-komponen dari modul ajar adalah akan saya bahas. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum memuat identitas sekolah, nama penyusun, institusi, tahun pembuatan, mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, fase capaian pembelajaran, topik ataupun konten inti, serta materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ada kompetensi awal. Yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, ada prasyarat pengetahuan ataupun keterampilan. Yang kelima, ada sarana dan prasarana yang memuat materi ajar, alat, dan bahan. Yang keenam, ada target peserta didik. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran. Adapun komponen lain dari modul ajar adalah komponen inti. Komponen inti memuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman bermakna. Yang ketiga, ada pertanyaan pemantik. Yang keempat, ada persiapan pembelajaran yang di dalamnya sudah termuat mengenai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Yang kelima, ada asesmen ataupun penilaian. Yang keenam, ada pengayaan maupun remedial. Dan yang terakhir, ada refleksi. Adapun komponen lain dari modul ajar adalah mengenai lampiran. Lampiran ini memuat LKPD atau yang sering disebut dengan lembar kerja peserta didik. Yang kedua, ada glosarium. Dan yang terakhir, memuat daftar pustaka. Baik, adapun kesimpulan dari laporan yang telah kami buat, yaitu kesimpulannya yang pertama tetap ada profiling terhadap peserta didik. Nah, pemahaman terhadap peserta didik sebenarnya menjadi sebuah kunci atau keberhasilan diperolehnya lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Nah, pemahaman peserta didik dilakukan dengan cara melakukan profiling terhadap peserta didik melalui serangkaian pengisian data yang mampu memberikan informasi bagi peserta didik. Oleh karena itu diperlukan strategi oleh pendidik kepada peserta didik untuk membentuk tingkah laku sebagai manusia yang memiliki akhlak mulia, terpuji, serta berkualitas. Nah, serangkaian masalah dalam dunia pendidikan khususnya pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas tentu memungkinkan pendidik untuk menentukan berbagai strategi yang ada di dalam kelas yang dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan. Nah, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam dunia pendidikan ini, pendidik harus berpihak pada peserta didik agar pendidik memiliki pengalaman terhadap pembelajaran tersebut. Nah, intinya adalah proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat tercapai dalam menentukan pendidikan yang selamat, yang efektif, dapat dikatakan sebagai efektif dan berjalan dengan baik. Nah, pendidik juga harus merancang pembelajaran di dalam kelas dengan menyusun strategi yang tepat bagi peserta didik untuk tercapainya suatu pembelajaran. Nah, adapun saran yang kami buat setelah kami mengalami praktik PPL yang kami laksanakan di SMP Negeri 38 Medan, ada dua, yaitu bagi penulis
yaitu di mana perlu dilakukan pengamatan secara mendalam pada setiap proses maupun program yang dilakukan di sekolah untuk tercapainya pembelajaran yang efektif.